Mari kita sama-sama sekali lagi berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami, menolong kami, menguatkan kami, membukakan jalan bagi kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sederhana. Tuhan, tolong jemaat-jemaat yang di rumah, yang ada di sini. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Sebagaimana kami ada di sini, seluruh keberadaan kami secara holistik, secara total hadir di sini untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah punya pengalaman dari perjalanan Bandung, Surabaya, naik kereta api itu melewati satu kota namanya Madiun. Pada satu waktu, ya, karena saya terasa lapar, jadi pengen cari makanan. Ketika sedang memperhatikan orang-orang belinya apa, ya, di satu tempat yang sederhana, ada orang jual pecel, tapi yang belinya itu rame. Ya. Terus saya pun ingin tahu dan saya antri di sana. Ya, saya beli pecel, ya dikasih peye, ya dikasih empal, itu daging sedikit, ya. Harganya tidak mahal, saya lupa waktu itu mungkin 1.500 atau berapa satu bungkus, ya. Terus kami sampai di kereta api, kami makan, enak sekali. Karena hal ini, hampir selalu saya perjalanan ya Surabaya, Bandung, Surabaya. Saya mampir dan saya lari keluar dan berusaha untuk mendapatkan pecel itu, saudara. Pecel itu terasa enak. Sampai di dalam pikiran saya terekam ya. Pokoknya pecel Madiun itu enak ya. Sampai di sini ada orang jual pecel Madiun. Memang tidak seenak yang di sana, tapi sudah lumayan lebih enak, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi pernahkah saudara membeli sesuatu ya, apakah itu makanan atau barang, taunya barangnya itu mahal, udah mahal. Kalau makanan tidak enak, kalau barang tidak bisa dipakai. Bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara kecewa ya. Saudara barangkali tidak mau datang lagi, tidak mau beli lagi ke tempat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang pengalaman mengatakan kalau seseorang itu dikecewakan ya, pasti kita akan sulit untuk membeli lagi. Pengalaman mengatakan kalau seorang pedagang mengecewakan pembelinya, sama aja dengan merugikan dirinya sendiri, saudara. Hari ini kita belajar bagaimana meningkatkan kemajuan ekonomi jemaat, ya, yang diambil dari Amsal 10 ayat 22, Lukas 5 ayat 5 sampai 7. Gereja Sidang Kristus ya berharap mendoakan semua jemaatnya mengalami kemajuan di dalam pekerjaan usahanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ikut kebaktian online di rumah, saya sekali lagi mengucapkan selamat pagi, Shalom. Ya. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya di dalam kita bekerja, berdagang, berusaha, itu ada peningkatan. Ya. Saya mengambil gambar-gambar ini ya. Ini uang zaman Tuhan Yesus yang biasa dipakai oleh orang Romawi. Kelihatannya ada yang terbuat dari emas, ya, perak, ataupun perunggu. Emas itu dari waktu ke waktu harganya selalu naik
Kadang-kadang turun sedikit, tapi kalau keadaan krisis, emas itu hampir dipastikan naik, saudara. Nah, ada beberapa nasihat bagaimana anak-anak Tuhan di dalam meningkatkan kemajuan di dalam pekerjaannya, usahanya, baik sebagai pedagang, pengusaha, ataupun orang yang bekerja. Orang yang bekerja itu juga, saudara, bukan jelek. Orang yang bekerja itu sebenarnya belajar dan dapat gaji. Jadi kalau orang bekerja, jangan terlalu, saya mah hanya pekerja. Jangan begitu, saudara. Sebenarnya bekerja itu bukan hanya memberi untung kepada majikan dan teman-teman kita yang bekerja, tapi kita juga sedang belajar. Apa yang kita kerjakan belum tentu berhasil, belum tentu baik, belum tentu berdampak kepada perusahaan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bekerja dengan sebaik-baiknya, saudara dikasih Tuhan. Supaya apa? Supaya menjadi berkat. Yang harus dilakukan untuk menghadapi kemajuan-kemajuan itu jangan sekali-kali kita itu mengecewakan majikan, mengecewakan pelanggan, mengecewakan siapa saja. Sebaiknya kita itu harus mempunyai karakter yang jujur dan kita itu harus rajin. Itu kita bisa melihatnya di dalam Amsal 10 ayat 4, Amsal 11 ayat 1. Saudara akan melihat bahwa yang rajin, yang jujur akhirnya akan lebih maju daripada orang-orang yang penipu dan pemalas. Yang kedua yaitu di dalam Mika 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membungkakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara, inilah yang dikatakan oleh Nabi Mika. Umat-umat yang meyakini, yang mempercayai, yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan ini, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Jadi di dalam segala pekerjaan usaha kita jangan lupa sisihkan perpuluhan kita, itu adalah milik Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Akibatnya apa? Tuhan sendiri yang bekerja untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat orang yang terus berpegang kepada kebenaran ini, hampir tidak pernah mereka itu mengalami kesulitan. Kesulitan mengalami, tapi kemudian pulih lagi. Jadi untuk meningkatkan perekonomian jemaat, kita jangan lupa berpegang kepada firman Tuhan untuk memberikan persembahan perpuluhan, saudara. Tuhan berjanji mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bukan hanya sekedar, bukan hanya untuk hidup saja, tapi sampai berkelimpahan, saudara. Kalau saudara masih ragu, cobalah dulu. Pak Nabi Mika mengatakan, ujilah aku. Apakah aku tidak membungkakan bagimu tingkap-tingkap langit, saudara? Demikianlah firman Tuhan. Bila kita berpegang kepada firman Tuhan, mencoba, bahkan membiasakan membayar perpuluhan, bukan mustahil, saudara. Tingkap-tingkap langit, berkat dicurahkan sampai berkelimpahan bagi kita.
Yang berikutnya, yaitu Keluaran 20 ayat 8, ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, paling tidak ya, kalau kita mau berpegang kepada firman Tuhan, kita ibadah dulu. Sesudah ibadah, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, melayani Tuhan, ya kalau mau bekerja, silahkan bekerja. Alangkah baiknya kalau kita itu hari Minggu itu tidak bekerja sama sekali. Ya kita berkeluarga, ya beristirahat, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hari Senin sampai hari Sabtu tidak melakukan, tapi hari Minggu kita melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menguduskan hari Sabat, Tuhan berjanji akan memberkati saudara-saudara, memberkati saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang di sini juga. Memang tidak mudah, saudara, mengimani kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita berpegang, menguduskan hari Sabat, ada janji Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kenapa banyak anak-anak Tuhan ya mandek? Jangan-jangan kita ada yang kurang, ada yang salah dalam kehidupan kita. Coba, yang salah itu perbaiki dan perbaiki. Supaya apa? Supaya ya, saluran berkat Tuhan itu bisa dialami. Bukan hanya oleh beberapa orang, tetapi oleh semua anak-anak Tuhan. Terlebih lagi di masa krisis ini. Yang berikutnya, saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Orang-orang yang maju, ya, orang-orang yang sukses, ya, mereka itu memperlakukan papa mamanya itu dengan amat-amat baik. Memperlakukan orang tuanya itu seperti raja. Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka memperlakukannya begitu. Sebenarnya mereka itu belajar mungkin secara tidak langsung bahwa kita harus menghormati orang tua kita, ayah ibu kita, guru-guru kita, orang yang dituakan, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka ada janji Tuhan, yaitu bahagia dan panjang umur di bumi. Ada bahagia, saudara. Ada kemajuan, saudara. Ada kesehatan, saudara-saudara. Ada keberhasilan. Ada anak laki-laki, anak perempuan. Ada menantu dan cucu, saudara-saudara. Ya, kita lihat Bapak Ahok ya, yang begitu terkenal, dia sangat sayang kepada mamanya. Dulu sebelum tinggal sama mamanya, berpisah, dia hampir setiap hari di tengah-tengah kesibukannya, dia menelepon mamanya. Ya, saya kadang-kadang kalau ingat apa yang dikatakan Ahok, ya saya kadang-kadang tertegur. Terlalu jarang ya menelepon mama, menelepon mertua, saudara. Melalui ayat-ayat ini, bila kita ya, ingin mengalami kemajuan-kemajuan, coba ya memberikan perhatian, hormat, kirim sedikit uang, ya kalau banyak lebih bagus, ya makanan, minuman, ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Memberikan perhatian, hormat, sehingga
saudara mendapatkan janji Tuhan, bahagia dan panjang umur di bumi. Orang yang belum percaya kepada Tuhan, saya berharap dia percaya kepada Tuhan, yaitu Jack Ma yang berhasil karena dagang online, saudara. Dia tadinya adalah guru bahasa Inggris, mengalami kegagalan berulang-ulang kali, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang maju itu sebelumnya itu mengalami kegagalan-kegagalan, saudara. Saudara jangan putus asa kalau saudara gagal lagi. Pada satu waktu, saudara akan berhasil. Betul, itu adalah fakta, saudara. Kegagalan itu bukan permanen, kegagalan itu hanya temporary. Jadi ketika saya gagal, besok belum tentu gagal. Ya. Besok lagi, ya, saudara bisa berhasil. Para penemu seperti Thomas Alva Edison, dia ratusan bahkan ribuan kali gagal, tetapi satu kali dia berhasil, saudara. Demikian juga di dalam kita, ya, usaha-usaha, ya. Saya punya pengalaman, ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah bisa dilakukan. Tapi saya belum berhasil membuat cakwe dengan bagus, gitu ya. Membuat sate, ya, menghidupkan api sate, saya bisa cepat, ya, bisa mendapatkan sate yang enak. Tapi heran, itu cakwe itu saya tidak berhasil. Tapi walaupun tidak berhasil, saya buat lagi. Satu hari saya akan bisa membuat cakwe yang cantik, yang bagus, dan rasanya enak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan itu tidak selamanya. Jack Ma salah satu contohnya. Dia bisa menjadi orang yang berhasil, ya, dan dia sangat menyayangi orang tuanya, saudara, papa mamanya. Firman Tuhan tidak pernah salah. Orang yang tidak percaya aja bisa maju. Lebih-lebih lagi kita orang beriman. Saudara, sayangi, hormati orang tuamu, supaya saudara apa? Bahagia dan panjang umurmu di bumi. Bahagianya mau, panjang umurnya mau, tapi menghormatinya, memberinya, banyak yang gak mau. Bagaimana kita bisa mengalami kemajuan? Saudara mau maju, saya mau maju, saudara mau lebih lagi dari sekarang ini. Mari kita belajar, ya, dari pengalaman orang-orang yang sudah maju. Saya juga mengatakan, kalau saudara mau maju, kumpulnya sama orang-orang maju, jangan kumpulnya sama orang-orang, ya, yang tidak maju. Jadi saudara nanti terbawa, tertular, saudara. Yang berikut, ya, ini dari Lukas 5 ayat 5 sampai 7. Ya, saya membacakan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ketujuh, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan Lukas pasal 5 ini, pada waktu itu, ya, Petrus sedang membersihkan jala, saudara. Jadi ketika semalaman dia mencari ikan, dia menjala ikan, tapi yang didapat itu hanyalah sampah. Hanyalah membuat jala koyak, hanya membuat jala penuh dengan kotoran. Jadi Petrus tidak putus asa. Hari ini dia tidak dapat, ya sudah, ya,
Dia tetap memperbaiki jala yang koyak, membuang sampah-sampah. Supaya apa? Supaya besok dia menjala lagi. Siapa tahu ya Tuhan memberkati. Nah, ketika sedang dia membereskan semua pekerjaan untuk besok itu, Yesus memerlukan perahu dan memerlukan Petrus untuk membantu pelayanannya. Yaitu pada waktu itu Tuhan Yesus diikuti oleh orang-orang banyak yang ingin mendengar pengajaran dari Yesus. Jadi Yesus itu punya skenario begini ya. Jadi naik perahu ya, agak jauh dari pantai, ya. Kemudian orang-orang semua duduk di pantai. Disitulah Yesus mengajar mereka. Jadi Petrus sebenarnya bisa beralasan, sebentar ya Pak, saya lagi beresin ini belum selesai. Tapi Petrus tidak demikian. Petrus juga ya langsung menerima tawaran dari Yesus dan dia menolakkan perahunya. Kemudian Yesus mengajar sampai selesai. Ya, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, atau mungkin lebih, saudara dikasih. Kemudian sesudah itu Tuhan Yesus tahu bahwa di dalam perahu tidak ada ikan. Tuhan Yesus juga tahu bahwa Petrus sudah semalam-malaman dia tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, Petrus itu adalah nelayan, seorang ahli menangkap ikan, dan dia tahu ikan-ikan itu ada di mana. Sudah rajin, sudah pinter, sudah ahli, tapi bisa gagal, saudara dikasih. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi memang ada orang yang terus-menerus ya bersusah payah tapi belum berhasil dan tidak berhasil. Bisa begitu. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja tapi kemudian dia mendapatkan berkat-berkatnya. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dan setelah Tuhan Yesus menerima bantuan dari Simon Petrus, Tuhan Yesus menyuruh, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Jadi ketika Tuhan Yesus menyuruh menebarkan jalannya, Petrus ya antara percaya dan tidak percaya. Karena dia sebagai seorang nelayan, di pantai itu kalau siang hari nggak ada ikan. Kalaupun ada, ikannya tidak banyak. Tapi Petrus karena disuruh oleh Tuhan Yesus, maka dia menebarkan jalan. Nggak tahu dari mana ikan-ikan itu. Nggak tahu bagaimana prosesnya. Tapi Petrus hanya percaya saja apa yang dikatakan Yesus. Akibatnya saudara apa? Akibatnya jala itu penuh dengan ikan. Bahkan kalau kita lihat ya, Petrus ini karena dia tidak bisa melakukan sendiri, dia minta bantuan teman-temannya. Sampai 2 perahu penuh dengan ikan, saudara. Bukan dengan sampah, tapi dengan ikan, saudara. Jadi saya belajar dari sini, dalam waktu yang relatif singkat, ya, mungkin gak sampai setengah hari, mereka menangkap ikan begitu banyak. Menangkap ikan dengan begitu banyak, saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya belajar dari sini. Petrus mau melayani Tuhan, mau berhenti sejenak untuk meninggalkan pekerjaannya dan melayani Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ya berhutang kepada kita. Kalau kita melayani Tuhan, saudara, Tuhan itu tidak pernah menggratiskan.
Tuhan pasti kasih upah, saudara. Upah yang diberikan oleh Tuhan kepada Simon, 2 perahu penuh, saudara, ikan. Dalam waktu singkat. Tidak perlu waktu 1 bulan, tidak perlu waktu 1 minggu. Tapi pada hari itu juga, Petrus mendapatkan ikan 2 perahu, saudara-saudara. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Berani ya kita melayani Tuhan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan. Seringkali pelayanan Tuhan itu ya datang ketika kita itu ada pekerjaan. Kalau kita lagi nganggur justru tidak ada, saudara. Tapi ketika ya banyak pekerjaan, ingat saudara, Simon melakukannya. Dan banyak orang Kristen melakukannya. Dan mereka akhirnya apa? Mendapatkan berkat-berkat yang tercurah, saudara. Sampai akhirnya bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan sampai berkelimpahan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Menarik. Petrus ini ketika diberkati, dia bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia ingat saudara-saudara, teman-teman yang lain. Sehingga dapat 2 perahu, saudara. Ini juga pelajaran yang baik bagi kita. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita ingatkan teman-teman kita, supaya teman-teman kita juga diberkati oleh Tuhan. Supaya semuanya akhirnya, ya, iman kita terpelihara, kita semuanya maju, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sampai ketika Tuhan memanggil kita, kita ada di situ, saudara-saudara. Perahu ini ya penuh dengan ikan. Sampai akhirnya saya menyimpulkan begini. Meningkatkan kemajuan ekonomi jemaat itu ada hubungan antara kita dengan customer, dengan pembeli, dengan pengguna jasa kita, saudara. Kita jangan mengecewakan. Lebih baik kita rugi ya asal ya memenuhi kebutuhan apa yang diingini oleh customer daripada customer kita dikecewakan. Lebih baik rugi, saudara. Yang kedua, ya, hubungan kita juga dengan orang tua kita. Kita harus baik sama orang tua, hormat sama orang tua. Yang kurang hormat, yang belum hormat, mulai dari hari ini, saudara, berikan penghormatan kepada mereka. Yang berikut, di dalam keberhasilan ini ada campur tangan Tuhan. Pak Yakobus sudah mengatakannya. Ya, jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, ketekunan, kepintaran saja, saudara. Dengan mengabaikan Tuhan, saudara akan mengalami kerugian-kerugian. Kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sehingga apa? Kita mengalami pertolongannya. Kita mengalami mujizat-mujizatnya, saudara. Mau mengalami mujizatnya? Semua mau, amin, saudara. Saudara mau taat kepada Tuhan. Saudara mau setia kepada Tuhan, setia kepada gerejanya, ya, setia kepada gereja sidang Kristus, saudara. Mari kita sama-sama ya, saling mendukung, saling mendoakan. Krisis boleh terjadi, tapi kuasa Tuhan lebih daripada segalanya. Angin ribut boleh datang, tapi kuasa Tuhan lebih besar dari semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk segala berkat, tuntunan, penghiburan, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan,
Sekali lagi kami memohon, tuntunlah kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong di dalam segala keberadaan kami. Biarlah kami terpelihara, kami berubah, kami mengalami terobosan-terobosan. Kami terus mengalami kemajuan-kemajuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi ini saya menyadari banyak orang-orang yang mengalami masalah-masalah. Gereja Sidang Kristus memberikan pelayanan doa dan konseling untuk saudara yang sakit, saudara yang mengalami masalah, yang mengalami persoalan yang mengganggu kehidupan saudara. Ya. Saudara akan mendapatkan pelayanan konseling dan doa. Saudara bisa WA ya, kepada saya pribadi. Ya, mudah-mudahan bisa membantu jemaat-jemaat. Jadi kalau misalnya WA-nya lagi sibuk, ya sabar. Saudara kirim pesan, nanti saya akan menghubungi. Ya karena WA ini hanya menggunakan WiFi, ya biayanya murah dan relatif ya sangat membantu, saudara. Saya aja ngajar di STT ya, hanya menggunakan video call ya, mengadakan dengan WA, dengan begitu ya, bisa melaksanakan ajar mengajar. STT baru saja memulai pelajarannya. Jadi kalau kita ke sana ya resikonya besar. Malahan pemerintah memberikan bantuan ya. Pihak sekolah pun akan memberikan ya membantu gitu bagaimana caranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa hari Selasa kita ada belajar Alkitab dan kita juga ada belajar doa, ya ada doa. Saudara bisa ikut, ya boleh ikut online ataupun saudara juga boleh datang ke sini. Mari kita bangkit berdiri, kita menyudahi acara pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, baik melalui transfer, baik melalui persembahan yang dimasukkan ke dalam kotak. Tuhan, berkati anak-anak-Mu dengan berkelimpahan. Berkati pekerjaannya, berkati kesehatan kami, lindungi kami Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, Tuhan tolong setiap kami Tuhan Yesus. Yang belum bisa memberikan persembahan, kami juga serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Ya, acara kebaktian sampai di sini. Tuhan memberkati.